Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk indeks dolar, kalau kita perhatikan di hari kemarin ya, ada pergerakan impulsif berlanjut. Tentunya dorongan impulsnya sangat besar sekali, sangat kuat sekali, dan berhasil breakout di atas daripada resisten di 103.354 yang saat ini menjadi area support, atau kita sebutnya the resistance become support. Dan tentunya kalau kita perhatikan di posisi sebelah kiri, di mana swing terakhir di sini ada impulsif bearish dan ada pergerakan bearish terjadi, maka hal ini yang menjadikan target untuk berikutnya yang mungkin akan lebih tinggi lagi ya tentunya. Dari posisi pergerakan indeks dolar masih dalam kecenderungan tren bullish, dan tapi ini adalah hari Jumat ya, tentunya minggu terakhir. Biasanya kalau posisi hari Jumat ketika sudah memiliki potensi yang impulsif sekali, itu biasanya ada sedikit koreksi ya, ada sedikit koreksi. Tapi nanti kita akan cek karena malam ini akan ada rilis news ya, dimana si Jeremy Powell akan berbicara di Washington DC, dan tentunya ini yang akan kita lihat apakah sesuai dengan keputusan yang terakhir yang dia sampaikan mengenai jeda dalam mengambil keputusan untuk suku bunga berikutnya. Artinya mempertahankan suku bunga yang ada dan tidak menaikkan suku bunga yang sebesar 25 basis point. Hal itu yang nanti akan disampaikan ya mengenai pidatonya di Washington DC. Oke, nanti kita akan lihat tentunya kalau si Jeremy Powell dalam keputusan moneternya masih mempertahankan suku bunga yang ada ya, keputusan selanjutnya nantinya di bulan Juni untuk suku bunga tersebut tidak akan dinaikkan, tapi bukan dipangkas ya. Tentunya indeks dolar akan terjadi penurunan. Itu sih gambarannya. Tapi kalau masih sifatnya atau sikapnya masih kecenderungannya hawkish ya, masih bersikeras dalam menaikkan suku bunga 20 basis point, maka akan mempertambah kenaikan indeks dolar akan semakin menguat. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 4 jam untuk indeks dolar. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan, saya masih memiliki gambaran pasti akan ada terjadi retest atau koreksi ya. Karena saya melihat posisi terakhir swingnya di posisi ini, area support 102.8. Hal tersebut yang akan menjadikan titik uji, dan menariknya ini akan menjadikan dorongan kuat bullish. Kenapa? Karena di sini area compression yang kita gambarkan jauh di posisi saat ini ya. Ini adalah area compression yang tentunya masih fresh, belum terjadi sweep liquidity. Artinya ada peluang besar akan terjadi kenaikan menuju wilayah yang lebih tinggi. Yang tentunya kalau kita perhatikan di posisi teratas ada high monthly sebelumnya, ini menjadikan target berikutnya. Terlihat posisinya seperti itu menurut gambaran saya, karena dari posisi saat ini sudah terlihat pergerakannya masih bergerak bullish. Intinya di situ gambarannya. Dan kalau saya melihat dari posisi di swing terakhir ya, dengan saya menggunakan Fibonacci extension ya, saya tarik dari posisi ini ke posisi swing terakhir dan low terakhir di posisi ini, maka ada posisi yang tentunya menjadikan acuan sebentar ya. Ini menjadikan targetnya ya, ini akan menjadikan target berlanjutnya, yaitu di kisaran area 103.7, kemudian 104.16 sampai dengan 104.70. Ini areanya yang akan dikejar untuk indeks dolar saat ini. Kecenderungannya masih kecenderungan naik. Adapun nanti kalau koreksi ya, sifatnya masih dalam posisi koreksi atau retest ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi masih ada peluang untuk retest atau koreksi tentunya. Tapi kita lihat nanti ya, makanya kita untuk ekspektasi terlalu tinggi ya tidak juga, karena nanti malam ada news dari si Jeremy Powell yang akan menyampaikan di Washington DC. Intinya di situ. Tapi secara perkembangan menurut saya indeks dolar akan terus berlanjut naik ya sampai dengan minggu depan.
Oke, sekarang kita akan cek di market Euro USD. Tentunya jika mana indeks dolar ini terjadi penguatan, maka Euro USD dalam posisi tekanan seller. Dan kalau kita perhatikan di posisi hari kemarin, pergerakan untuk Euro USD ya betul-betul mengalami penurunan saat ini ya, atau ada perubahan tren dari strukturnya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan ini posisinya sudah ada change of character, ada perubahan struktur. Cuman ini pergerakannya masih impulsif sekali ya, belum ada konfirmasi di time frame daily ya, baik ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend in setup masih belum ada. Tapi saya melihat dulu di terdekat daripada harga running di sini ada area support ya, ini perlu saya tandain area supportnya di sini kurang lebihnya. Oke, ini sangat penting ya, area support di 1.07126 ya, yang menjadikan area batasan saat ini ya. Apakah area ini akan menjadikan tolak area seller untuk bayar lebih kuat naik ke atas? Tapi ini juga saya bisa tarik dengan Fibonacci retracement, tentunya dengan titik terendah sampai dengan titik tertinggi terakhir. Saya mau cek dulu. Oke, ternyata sudah berada di area golden level ya, sudah berada di area golden level memang, tapi belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi yang cukup jelas mengenai perubahan dari struktur turun menjadi naik. Tentunya ini nanti akan terjadi posisi yang seperti ini ya, menurut saya. Dari dia turun seperti ini ya, nantinya akan retest dan melanjutkan penurunan kembali. Ini gambaran saya dari pergerakan Euro USD saat ini. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Tentunya hal yang menjadikan counter trend di posisi order block di time frame 4 jam kemarin ini tidak berhasil ya, tidak berhasil, tidak berfungsi dengan baik. Artinya tidak kuat menahan laju seller yang dimana indeks dolarnya begitu kuat, dorongan buyer yang menyebabkan Euro USD terjadi penurunan. Dan ini terjadi breakout order block ya, terjadi breakout order block. Saya hapus dulu posisi ini ya, zona buy-nya saya hapus karena ini tidak terjadi penolakan yang cukup kuat di wilayah order block ini ya. Tentunya ini gagal ya, istilahnya gagal, tidak membentuk sebuah potensi kenaikan yang berarti ya. Ya seperti itu gambarannya. Oke, dan tidak sampai dengan order block time frame 1 jam juga hal yang sama, dan target breakout masih di posisi yang lebih tinggi. Artinya saya melihatnya ini ada perubahan juga, karena swing terakhir di posisi ini yang nantinya menjadikan target berikutnya ya. Dan saya masih menunggu terjadinya retest atau koreksi menuju trendline yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Minimal sampai area sini baru akan terjadi penurunan. Itu sih. Jadi kalau untuk terdekatnya di sini sudah ada support ya yang menunggu, dan ini ada area liquidity yang sekarang sedang jalan di sweep ya, posisinya saat ini di posisi ini. Maka kalau untuk counter trend yang betul-betul menurut saya akan menguji sekali lagi, karena tadi kan kita lihat pergerakan Euro USD ini sudah berada di area 50% gitu. Nah, di sini ada order block ya, di area ini ada order block. Nanti kita coba cek ya. Tapi menurut saya kali ini betul-betul harus ada konfirmasi yang menjadikan potensi kenaikan terjadi ya, atau bullish untuk koreksi, karena trennya saat ini menjadikan tren turun untuk Euro USD. Oke, ini order blocknya, ini saya akan menjadikan zona buy, tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil untuk mendapatkan progres RR yang lebih bagus ya, tentunya seperti itu. Coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam untuk Euro USD. Kita cek di posisi ini. Oke, ya saya melihatnya ada di area ini ya. Ini ada order block yang lebih kecil menurut saya potensinya, dalam arti memiliki peluang RR yang cukup bagus ketika turun sampai dengan wilayah area ini ya, yang di bawah ini ya. Ini order block time frame 1 jam. Oke, itu adalah zona buy-nya. Posisinya di sini ada 2 order block memang
tapi ini saya geser yang di tengah ya untuk 1 jamnya. Jadi ada 2 berkisaran antara 1.06694 sampai dengan 1.06324. Apakah hari ini? Tentunya kalau jaraknya terlalu besar ya, saya lebih baik menunggu terjadinya retest aja untuk target sell saya untuk market Euro USD. Tentunya kalau kita perhatikan, saya akan menunggu di area ini ya, yang menjadikan breakout ya di sini. Ini saya melihat ada area support di posisi ini ya. Ini ada area break, area support become resistant di sini. Ya, ini saya akan tandain dulu. Ini menjadikan area resistannya saat ini, dan disitulah target saya. Ketika nanti menyentuh area tersebut, maka saya akan melihat dulu ya posisi tersebut, apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3-in setup yang menunjukkan potensi kenaikan. Tentunya ini masih bergerak konsolidasi juga. Nih ya, ini konsolidasinya. Areanya adalah ini adalah area konsolidasinya. Kalau masih belum keluar dari area ini, ya masih bergerak di wilayah area ini. Oke, saya akan tunggu sampai dia break dulu area konsolidasi menuju area resisten. Semoga aja sampai sini ya, minimal. Kalau ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3-in set down ya, maka menunjukkan potensi penurunan. Baru saya akan sell di wilayah tersebut dengan target penurunan yang lebih jauh. Ini gambarannya. Kalau untuk counter trend, saya masih menunggu di area zona buy untuk Euro USD saat ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat, dan GBP USD hal yang sama ya. Di sini juga ada perubahan tren ya, karena indeks dolar menguat begitu besar tentunya, dan saat ini sudah terjadi penurunan pada GBP USD, khususnya hari kemarin juga ada impulsi bearish yang sangat kuat. Tapi posisi ini masih masih melanjutkan penurunan menurut saya. Tapi kita akan coba cari tahu informasi yang lebih kecil di time frame-nya untuk mencari area sell ya. Untuk mencari area sell. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, kalau kita perhatikan sesuai dengan struktur yang kemarin saya sampaikan ya dari trading plan saya, tentunya area ini masih menjadikan pemantauan pattern terbentuk untuk counter trend ya. Tapi saya sih berharap ada minimal retest atau koreksi dulu lah. Retest atau koreksi yang bisa dijadikan acuan untuk sell ya. Kalau ini terlalu tinggi menurut saya, sebentar saya hapus dulu, saya rapikan aja. Oke ya, sebentar saya rapikan dulu posisinya. Ya. Nah, saya akan mencari informasi kalau yang paling terdekat untuk pattern pantau terbentuknya ya memang di wilayah area ini ya. Ini kan yang menjadikan support become resistant ya. Nah, ini yang menjadikan titik resistannya. Bentar, sorry. Nah, ini menjadikan titik resisten. Terjadi change of karakter, perubahan tren itu di posisi ini, di area support become resistant ini ya. Ini menjadikan perubahan tren ya dari change of karakter tersebut. Oke, menurut saya kalau dilihat dari struktur ini memang harusnya kalau dia menguat itu minimal akan break dulu di wilayah area ini target breakoutnya ya. Nah, ini adalah target breakoutnya. Saya sementara sih kalau untuk GBP USD saya lebih baik menunggu, yaitu adalah target breakoutnya berkisaran antara 1.25121 area tersebut ya, yang menjadikan target breakout. Coba sekarang kita akan cek dulu time frame 1 jam. Ya, tidak ada perubahan ya yang cukup signifikan. Memang dorongan sellernya masih sangat kuat. Adapun kalau nanti naik, yang perlu saya garis bawahi di sini yang menjadikan area resisten ya. Ini adalah area resistennya. Ya, ini adalah targetnya. Menurut saya mendekati wilayah area supply ya. Di sini ada area resisten. Nah, di situ jadi kemungkinan besar kalau posisinya ini betul-betul ada dorongan bullish kuat, maka menguji dulu area low weekly ya, menjadikan tantangan berikutnya. Jadi kalau low weekly ini di breakout, karena saya memiliki target breakoutnya saat ini di area ini, maka menjadikan kecenderungan adalah nanti pantau area resisten ini ya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3-in set down, maka saya akan sell di wilayah tersebut. Oke, gambarannya di situ ya, dengan target penurunan di area low weekly kembali.
Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan masih nunggu antara area support terdekat sampai dengan zona buy di time frame 4 jam ini. Ya, sampai dengan area ini. Ini aja sih dari GBP USD ya yang bisa saya sampaikan untuk trading plan saya. Kemudian USD Jepang Yen tentunya memperkuat kenaikannya ya. Untuk bullishnya sangat kuat untuk market USD Jepang Yen saat ini. Dan sudah berhasil break di atas daripada key resistance 137.91. Dan menurut saya akan melanjutkan kenaikan berlanjut. Oke, sekarang kita akan cek dulu time frame 4 jam. Nah, posisi terakhir masih belum tersentuh, artinya saya masih menunggu pola counter trend ya terjadi di area zona sell. Saya masih menunggu area ini berkisaran antara 139.89 sampai dengan 139.04. Saya masih menunggu area tersebut karena belum terintimidasi ya, masih dalam posisi menuju ke area sana. Jadi sementara saya akan tunggu dulu betul-betul, atau dia akan retest dulu ke key resistance yang saat ini menjadi area support ya, resistance become support. Oke. Jadi ini yang dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangannya. USD Jepang ini masih sama. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan jaga kesehatan. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.